Setelah 7 tahun, Star Vision akhirnya bisa merealisasikan sequel dari Si Jago Merah, yaitu Air dan Api. Air dan Api merupakan sebuah proyek panjang yang dipersiapkan dengan kehati-hatian karena begitu banyak permintaan dari masyarakat yang menginginkan agar Si Jago Merah dibuat sequelnya. Air dan Api sebagai sequel Si Jago Merah merupakan film yang dibuat dengan lebih serius dan tentunya lebih menghibur karena memang film ini didedikasikan untuk Iqbal Rais. Temanku, angkat tanganmu saat ini. Semula dimulai dari tahun 2008, waktu itu kita bersama dengan almarhum Iqbal Rais, kita buat film Si Jago Merah yang pertama. Pada saat itu respon penonton cukup baik, jadi Papa Royes berkeinginan untuk membuat sequel dari Si Jago Merah 1. Akhirnya kita dapat suatu konsep, Hilman mulai menulis skenarionya, setelah mengalami cukup banyak pembahasan, akhirnya kita dapat satu skenario utuh yang mau kita perankan. Dari segi cerita, kita tetap mempertahankan unsur-unsur dramatiknya, unsur-unsur heroiknya, romansnya, dan juga komedi. Untuk mempertahankan itu, Raymond juga membantu saya untuk bisa mendevelop cerita. Jadi ceritanya tidak hanya saya, tapi juga ada Raymond juga, sama co-writer saya, Awai Martianto. Tentunya bagi Raymond ini adalah sebuah kepercayaan besar yang menuntut keseriusan. Karena apabila sebelumnya kita hanya mengenal dalam Si Jago Merah itu adalah peristiwa kebakaran. Tapi di sini kita jelaskan juga lebih lanjut, tim pemadam kebakaran bertugas bukan hanya memadamkan api, tapi juga menanggulangi banjir. Air dan Api Si Jago Merah 2 ini kita menampilkan pemadam kebakaran perempuan. Karena sebenarnya memang realitanya di lapangan itu memang ada pemadam kebakaran perempuan walaupun tidak terlalu diekspos. Jadi kita ingin munculkan di film ini sehingga orang juga akan tahu bahwa ternyata wanita itu juga bisa jadi pemadam kebakaran. Keren nggak, Sob? Kita mau siap-siap di bagian gedung yang nantinya akan dibakar. Aku masih tetap berperan jadi Rojak Panggabean seperti yang sudah aku bentuk karakternya di Si Jago Merah 1. Bedanya adalah di Air dan Api ini aku udah jadi pelatih senior. Saya kembali berperan sebagai Gito Prawoto. Nah, kali ini menjadi senior. Karena kita-kita yang sudah uzur ini ya, ada generasi penerusnya. Tapi jabatan sudah makin naik dong, sekarang jadi komandan. Di markas Damkar ini punya komandan tertinggi, yaitu Komandan Diki. Beliau itu salah satu komandan yang tegas. Radit, Dipo, dan Sisi itu adalah anggota Damkar baru. Kemudian kami sebagai yang senior-senior ini, saya, Desta, dan Judika ini ditunjuk sebagai pelatih. Membawahi para anak muda yang masih bau kencur ini. Kita latih mereka sampai akhirnya mereka menjadi petugas pemadam kebakaran. Sejak pertama bertemu, terbayang senyumin dari matamu. Kau berikan tatapan cinta untuk apa kabar? Jatuh cinta. Siapa kita? Damkar Jaya. Saya tidak mau ambil resiko kalian gagal dalam tugas. Lebih baik kalian tidak selamat di sini daripada gagal menyelamatkan orang lain. Mengerti? Sisi, Radit, Dipo sama masuk bareng-bareng ke pelatihan dengan tujuan yang berbeda-beda. Radit dengan disuruh sama orang tuanya, Dipo juga karena jiwa sosialnya tinggi, Sisi juga karena ada unsur ayahnya gitu. Mereka berjuang bareng-bareng, kenalan bareng-bareng di pelatihan itu. Kita berdua masuk ke Akademi Pemadam Kebakaran itu ya secara formalitasnya juga ya kita kayak ajuin pendaftaran administrasi sampai akhirnya kita diterima dan akhirnya kita ikutin pelatihannya. Radit yang tipikal anaknya sebenarnya jahil, yang pengennya itu ngerjain orang lah. Dalam suatu scene itu orang-orang lagi pada nunggu, anak-anak baru nunggu, dia tuh berlagak sebagai senior yang datang yang tiba-tiba ngospek anak-anak baru, padahal dia tuh anak baru sendiri. Dari situlah awal mulanya perkenalan dari Dipo dan juga Sisi, dan disitulah pertama kali gue sebagai Radit jatuh cinta dengan yang namanya Sisi. Setelah kita udah resmi jadi Damkar, nah ini kita punya tugas pertama waktu itu kita nyelamatin Demo buruh. Pada saat itu gue maju bawa jerigen yang isinya sebenarnya adalah air, cuman ngelabuin mereka aja gitu. Adalah kejelesan karena karakter gue tuh kan sebenarnya orang yang pengen dilihat lah, jadi dia pengen banget kelihatan di depan Sisi tuh kalau Radit nih cool banget, emang orang yang ini banget. Ternyata kalah saing dengan yang namanya Dipo. Bokap gue tuh seorang pemadam, Dip. Dulu waktu kecil,
Kalau gue ngeliat bokap pakai seragam tuh kayaknya gagah banget. Walaupun sekarang almarhum udah gak bisa ngeliat gue jadi seorang pemadam sih. Tapi gue yakin, sekarang almarhum bokap lu pasti bangga banget sih. Iya dong, lu udah pakai seragam punya pangkat kayak gitu. Aku kagum sama Dipo karena Dipo tuh bisa menjalankan tugas-tugas setiap pelatihan dengan baik. Dia gagah, dia selalu unggul. Dia mirip banget karakternya sama bokap gue. Gak mungkin nih gue menyanyiakan orang ini gitu. Akhirnya gue langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama Dipo. Cinta segitiga di sini pun menurut gue sedikit tricky. Kalau kita bisa lihat Dipo pun merespon, padahal responnya itu bukan hanya sebagai teman ya. Malah dia malah disalahartikan sama Sisi. Misalnya si Radit deketin Sisi gitu, cari perhatian apa gimana ya, Dipo cocok aja gitu. Tapi Raditnya ngerasa gue yang jadi masalah sama dia gitu, yang akhirnya jadi konflik bertiga ini. Setiap kali ketika gue melihat scene galau itu adalah waktu dimana wrong time, wrong place gitu. Jadi salah tempat dan salah waktu banget. Di saat gue keluar sendiri, tiba-tiba mereka berdua asik-asik segala macam. Radit pun melihat kalau ternyata tuh emang sosok Sisi tuh suka banget sama yang namanya Dipo. Tapi ya biar gimana pun cinta tuh harus diperjuangkan. Dari awal lu udah tahu gue suka sama Sisi, tapi apa? Dia tuh lebih milih lu. Dia suka sama lu. Bukan urusan gue kalau dia gak suka sama lu. Apaan sih? Udah. Stop, lu dengar ya? Semenjak lu selalu pamer kebiasaan lu yang paling benar. Apapun yang gue lakuin selalu salah di mata dia. Radit merasa Sisi dilukai perasaannya karena Sisi baru tahu kalau Dipo itu ternyata sudah punya tunangan. Dan di situ sebenarnya gini, bukan kecemburuan aja sih yang ditunjukkan oleh Radit. Ini ada seorang wanita yang suka sama lu tapi malah lu sakitin, malah lu bohongin. Sampai akhirnya kita jadi masing-masing gak bersatu lagi satu sama lain. Banyak deh masalah-masalah yang timbul semenjak kejadian itu. Pokoknya jadi penuh dengan konflik. Penasaran kan? Nonton filmnya. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyumin dari matamu. Kau berikan tatapan Panasnya, teriknya luar biasa. Ini matahari lagi lucu-lucunya. jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku saat kau selalu hadir. Jago Merah 2 ini memang si Rojak kelihatan lebih diberkati kali ya. Justru kalau di si Jago Merah pertama tuh kan Gito dapet cewek Airin, cantik gitu kan. Kalau aku dulu si Jago Merah pertama dapetnya nenek-nenek sama ular. Kalau di sini si Gito agak sulit nih nemuin lagi seseorang yang disukain. Jadi di hadapan Judika dan Desta ini saya selalu yang masalah cinta tuh begini. Padahal saya juga tidak punya cewek. Diterima 27 kali, tapi 27 kali juga ditolak. Petugas update ini selalu mencoba untuk mendekatkan petugas Novi dan petugas Gito. Jadi seperti kayak ngejodohin gitu. Gito Prawoto di sini dalam usaha pengejarannya untuk mendapatkan cinta petugas Novi dibantu oleh Rojak Panggabean. Karena Rojak Panggabean ini menguasai keadaan untuk soal wanita. Dia juga mengejar cintanya Kirana dan nampaknya lebih berhasil dibandingkan dengan Gito Prawoto ya. Makanya aku sebagai temannya si Gito selalu mensupport untuk bisa mendapatkan pujaan hatinya. Aku jamin 100% berhasil. Kau lihat aku kan? Aku jadian sama si Kirana karena setiap kencan aku bawakan dia coklat sama bunga. Paten ini. Gito akhirnya memang berani mengungkapkan rasa cintanya. Tapi untuk urusan diterima atau ditolak, ditonton aja filmnya.